Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Roy Suryo harap PDIP tetap gulirkan hak angket kecurangan Pilpres 2024. Wow, sebenarnya sih PDIP banyak didorong untuk menggaungkan hak angket. Salah satunya ya Roy Suryo. Ya, terus kemudian beberapa simpatisan dari PDIP untuk menggaungkan hak angket. Dan bahkan ya para netizen dan simpatisan para pendukung PDIP mengatakan begini. Nanti di 2029, saya yakin dan saya yakin-yakinnya tetap akan mendukung PDIP kalau sekarang menggaungkan hak angket. Tapi rupanya ini Puan Maharani begitu kurang semangat dan begitu kurang greget ya terkait dengan hak angket. Karena satu sisi banyak penjagalan-penjagalan atau menggagalkan hak angket di DPR, salah satunya mungkin ya dengan adanya ya koalisi begitu kan ya, karena dianggap sebagai yang kemudian menjadi dampak negatif kepada PDIP itu sendiri begitu. Saya rasa PDIP akan semakin ditinggal ya, karena ini kesempatan emas ya dari PDIP untuk menggaungkan hak angket. Saya kira PDIP selama ini kalau kita berbicara sebuah realitas di parlemen itu punya kekuatan yang sangat-sangat super ya. Kekuatan itulah yang kemudian yang seharusnya dimanfaatkan oleh Puan Maharani untuk melakukan dugaan-dugaan kecurangan ya yang ada selama ini ya menjadi spekulasi begitu. Biar rakyat percaya terhadap PDIP. Tapi kalau sekarang rakyat tidak begitu lagi percaya terkait dengan partai yang kemudian dianggap masih ada kong kali kong dengan mereka, ditawari jabatan sana sini mereka mingkem dan sebagainya ya, mungkin masyarakat akan beralih dukungan di situ begitu kan. Ya kasihanlah konstituen mereka menggaungkan hak angket. Tapi bagi 01 sah saja mereka mau gabung ke Prabowo ya bisa saja silahkan ya. Karena nampaknya begitu yang punya mentalitas yang kuat itu adalah PDIP seharusnya di parlemen. Karena di parlemen itu kekuatannya sangat luar biasa untuk melakukan dugaan-dugaan kecurangan, cawe-cawe yang begitu kuat begitu kan. Ada intimidasi sana sini. Ini kan muncul dari saksi-saksi dari persidangan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh 03 sebenarnya. Maka ya kalau ini tidak dilakukan saya kira akan menjadi bumerang ya bagi para pendukung-pendukung mereka. Ada apa? Pasti kan bertanya-tanya begitu. Kenapa Mbak Puan itu dan PDIP tidak menggaungkan hak angket selama ini begitu? Kenapa? Ada apa? Dan mesti ya dipertanyakan seperti itu begitu kan. Salah satunya banyak ya komentar-komentar dari netizen. Mari kita baca. Saya tunjukkan terlebih dahulu ya ini. Salah satunya dari Roy Suryo. Roy Suryo berharap PDIP tetap gulirkan hak angket kecurangan Pilpres 2024 ya. Kalau seperti ini terus saya kira ya akan menjadi catatan penting sebenarnya begitu. Karena kenapa? Karena PDIP sudah mulai lemas hari ini begitu kan untuk menggaungkan hak angket. Karena mungkin hak angket dianggap sebagai yang kemudian dampaknya ke PDIP di situ begitu kan. Ada yang mengatakan bahwa begini, hak angket itu akan justru ya memberikan manfaat kepada 01 katanya begitu kan. Tapi bukan soal itu, tapi 01 itu adalah menggaungkan hak angket karena 03 sebenarnya menggaungkan hak angket di situ. Ya, untuk mencari titik temu dugaan-dugaan kecurangan ya. Ini bukan soal siapa yang menang, soal siapa yang kalah, tapi soal bagaimana mereka ya melakukan dugaan-dugaan yang harus kita temukan di situ. 2029 bisa saja semakin brutal begitu, semakin jauh mereka. Saya beranggapan sejak awal bahwa kenapa PDIP agak mulai lemas ya, mulai ada kegagalan hak angket. Karena mungkin salah satunya ya taulah kasus PDIP bagaimana begitu kan. Tapi yang jelas banyak muncul spekulasi begitu ya, yang seperti yang diakui oleh Hasto terkait dengan spekulasi terkait dengan adanya Harun Masiku dan sebagainya. Ini yang menjadi kendala atau bagaimana begitu kan. Bahkan satu sisi mengatakan Roy Suryo harap PDIP tetap gulirkan hak angket kecurangan Pilpres 2024. Bahkan ya Menpora Roy Suryo berharap kepada Sekjen PDIP Hasto Kristianto agar hak angket terus digulirkan sebab sampai saat ini belum ada partai yang maju mengajukan hak angket. Pernyataan disampaikan Roy Suryo dalam diskusi yang bertajuk membuka kotak Pandora ya Sirekap saksi bisu kejahatan Pilpres 2024 di kawasan SCBD
Mulanya Roy Suryo menyebutkan banyak sekali kebohongan yang dilakukan oleh KPU dalam proses pemilu di 2024. Mulai dari persoalan ya Silver Sirekap yang dibuat ya bahwa datanya tak pernah keluar dari Indonesia. KPU banyak sekali melakukan kebohongan. Mulai dari dia yang mengatakan itu server tidak di luar negeri, padahal ada di Singapura. Kemudian dia mengatakan data itu tidak pernah keluar dari Indonesia. Kemudian bahkan dia sampai meminjam. Saya heran, meminjam Kominfo untuk bersuara. Oh, nggak masalah data di luar negeri katanya. Ini apa nggak baca Undang-Undang nomor ya 27 tahun 2022 yang mengatakan data-data viral itu harus berada di Indonesia, tidak boleh berada di luar negeri. Nah, itulah yang kemudian temuan dari Roy Suryo begitu sebagai alat bukti disengketa ya Mahkamah Konstitusi, terus kemudian di hak angket begitu, tujuannya seperti itu karena ada kebohongan-kebohongan besar katanya begitu kan. Maka kalau memang ini benar-benar ada kebohongan besar, maka seharusnya hak angket itu bergulir di situ begitu kan ya. Walaupun ya angka dari Pak Ganjar hanya 16% di situ begitu kan ya. Saya kira pengaruh dari PDIP sudah tidak ada taringnya begitu. Kalau mereka menggaungkan hak angket, maka masyarakat akan begitu percaya lagi kepada PDIP. Saya yakin dan saya yakinnya itu karena dengan adanya mereka menggaungkan hak angket, salah satunya untuk menemukan titik temu kecurangan yang ada, salah satunya trust kepercayaan rakyat Indonesia benar-benar percaya terhadap PDIP. Tapi kalau kenyataannya seperti itu, saya kira agak jauh mereka begitu. Karena apa? Karena masyarakat Indonesia itu kan inginnya hak angket, ya. Inginnya sengketa itu ya kita tunggu saja bagaimana sengketa begitu kan. Karena dengan adanya sengketa itu tadi bahwa di DPR kan sudah selesai sebenarnya ya, sudah selesai hak angket dalam persidangan itu sudah selesai, tidak mungkin ada persidangan lagi begitu, karena yang sekarang itu menyambut DPR yang terpilih tahun 2024 ini begitu. Maka saya katakan dalam pengamatan saya bahwa ya hak angket itu akan bisa gagal di situ begitu kan ya, percuma 01 begitu kan menggaungkan hak angket tapi kekuatan DPR itu dikuasai oleh PDIP begitu kan ya. Saya kira seperti itu. Bahkan dari PKS dan PKB dan Nasdem sebenarnya sudah siap mereka menanti hak angket. Tapi satu sisi kalau PDIP tidak mau ya bergabung kepada hak angket, mereka tetap berjalan untuk menggaungkan hak angket. Tapi ya kita tunggu saja nasibnya ke depan bagaimana. Tapi yang jelas saya memberikan apresiasi sekali kepada 01 yang telah berani mereka menjadi jalur oposisi begitu kan ya. Bahkan satu sisi tetap menggaungkan hak angket sebagaimana yang diminta oleh para pendukung-pendukung mereka. Sangat-sangat luar biasa dibandingkan dengan PDIP. Mungkin itu yang kami sampaikan. Ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.